Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, eh, kami adalah tim dari tugas akhir PEMOK dan sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Altafanis Proegi. Posisi saya di sini sebagai front end dan back end dari tugas akhir dan dari proyek tugas akhir PEMOK ini. Kemudian rekan saya Rio Pertama. Ya, nama saya Rio Pratama, NIM 19.18413. Posisi saya di sini sebagai analis dalam proyek akhir pemrograman mobile. Ya, terakhir saya Dimas Bagaskara Bagus Wahyudi dengan NIM 19.18389. Di sini job desk saya adalah sebagai project manager pada tugas akhir pemrograman mobile. Oke, baik. Eh, Berikutnya kami akan melanjutkan untuk mendemokan eh, tugas project akhir kami. Jadi di sini sebelumnya saya dan bersama tim membuat sebuah project lokasi tempat ibadah eh, di sini untuk semua kalangan, untuk semua agama, dan lebih dikhususkan untuk daerah Purwakarta. Oke, langsung saja kita demokan aplikasinya terlebih dahulu. Kita lihat fitur-fitur yang ada, baru kita akan membahas codingannya sedikit. Yang pertama, fitur tempat ibadah. Kita lihat di sini tertera Google Maps API-nya. Di sini ada masjid, kemudian ada vihara juga dan ada gereja. Kita lihat. Kita scroll dulu. Ini ada kelenteng juga, ini ada gereja. Nah, kebanyakan masjid. Oke, jadi fiturnya di sini itu kita koneksikan langsung dengan Google Maps API. Misalnya di sini ada Masjid Agung Bayin Yusuf Purwakarta, Masjid Fatimah, Masjid LDI. Nah, ini tuh tertera lokasi khususnya. Misalnya Masjid Agung Bayin Yusuf ini dekat dengan alun-alun Purwakarta, Masjid Fatimah ini dekat dengan ya seperti inilah. Nah, kemudian fitur selanjutnya itu jika kita klik, dia akan membuka eh, explicit intent ya. Jadi akan membuka Google Maps secara langsung. Nah, langsung terbuka ini. Ini berguna jika kita misalnya pengen mengunjungi masjid tersebut ataupun tempat ibadah yang lainnya. Misalnya kita ingin ke gereja, kita klik langsung menuju lokasinya yang ada di map. Langsung membuka eh, Google Maps, aplikasi Google Maps. Oke, mungkin kalau untuk fitur Google API cukup yang ini. Kemudian untuk yang root atau create, read, update, dan delete itu saya dan tim membuat memo di sini. Jadi apa sih hubungannya antara memo dan tempat ibadah gitu. Nah misalnya kita sedang lagi di dalam perjalanan, misalnya dari Jakarta ingin ke Cirebon. Nah misalnya kita mampir dulu di Purwakarta, pengen ibadah misalnya di sini. Kita bisa lihat tempat ibadah yang ada di sini, baru kita biasanya ada beberapa orang yang hobi mencatatkan kenang-kenangan gitu. Jadi di sini saya membuat memo. Misalnya saya buat di sini kita create dulu ya datanya. Misal kita masukkan tanggal 7 Januari 2022. Judulnya misalnya singgah di Purwakarta. Isinya kita isi aja. Nah, kemudian kita coba untuk simpan atau save. Nah, ini berhasil. Dan di sini ada pilihannya. Kita bisa melihat, update, dan hapus. Pertama kita lihat dulu memonya. Nomornya 5, tanggal sekian, semuanya sesuai dengan apa yang kita inputkan.
Dan jika kita ingin update, kita tinggal pilih fitur update. Misalnya kita ubah tahunnya dari 2020, dan tinggal di Purwakarta, kota yang indah, dan bisa ini yang nggak usah ya, kita aja coba. Nah, udah ke-update tahunnya jadi 2020, kita lihat lagi, tinggal di Purwakarta, kota yang indah, dan sudah terupdate secara sempurna. Ketika kita ingin menghapus, kita tinggal klik aja, kemudian kita hapus memo. Nah, perlu diketahui database atau server yang dipakai ini server SQLite, tidak memakai MySQL, yang dimana SQLite ini berdiri sendiri dan tidak memakai server ya. Oke, mungkin kalau untuk fitur yang ada di dalam project yang kami buat sudah sesuai dengan permintaan, yaitu menggunakan Google API dan Sloot. Di sini kita bisa create, bisa kita read juga, kemudian update, bisa diupdate dan bisa dihapus. Oke, kita masuk ke codingan ya. Kita akan membahas codingan sekilas saja. Di sini saya membuat 3 activity. Yang pertama untuk menginisiasi 2 activity lainnya. Ada memo activity untuk mendeklarasikan semua yang berbau dengan memo. Dan preplace ini lokasi ibadah ya. Lokasi ibadah. Ini untuk menginisiasi semua pemanggilan fungsi di sini. Kemudian main adapter ini untuk menginisiasikan ini base margin ini untuk tampilan ini tuh kita memakai ini. Kemudian toolbar ini layout ini tuh kita deklarasikan di main adapter serta di decoration ini. Kita lihat satu-satu deh. Nah, ini base layoutnya seperti ini. Oke. Kemudian API-nya nih kita mengambil dari API yang sudah ada di Google. Jadi API-nya dari cloud Google juga dibikin, devparis.com. Jadi ini tuh kita lihat coba ya API-nya. Nah, seperti ini. Jadi data API ini bakal kita panggil dan akan menampilkan seperti tadi lokasi-lokasi ibadah. Habis itu ada latitude dan longitude untuk menampilkan lokasi tepatnya. Maaf. Oke, kemudian untuk memo mana ya memo? Oh, nah nih memo menggunakan data helper. Seperti yang saya bilang, untuk memo ini menggunakan database SQLite. Ini kita menginisiasi pribadi di sini manual. Sedangkan yang tempat ibadah itu menggunakan API dari Google. Jadi online. Oke, kemudian di sini ada fitur-fiturnya juga, fitur memo untuk read, dan update-nya. Sedangkan untuk menghapusnya di sini. Delete from memo where Demily tanggal berapa itu bakal dihapus. Oke. Kemudian di sini ada desainnya. XML-nya kita lihatin dulu. Nah, seperti ini. Activity buat ini untuk memo, untuk membuat memo. Activity fitur ini, ntar kita sambil buka. Nah, yang buat lihat bio update ini khusus untuk memo. Oke, di sini kita bisa lihat juga header main ini kita
mendesain dulu tata letaknya di sini. Kemudian kita panggil di sini menggunakan include layout header main. Nah, jadi kalau tanpa ini dia bakal langsung daftar kategori. Gitu. Oke. Oke, mungkin cukup. Ya mungkin itu yang bisa disampaikan terkait aplikasi yang sudah kami rancang, baik dari tampilan, cara kerja, dan juga codingannya. Jika mungkin aplikasi ini dirasa masih belum sempurna, mohon maaf, kami juga masih dalam proses belajar ya tentunya. Jadi ya, terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.